macam-macam ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang beribadah di kuburan, ya. Karena harus kita bedakan, ada yang disepakati merupakan syirik, ada yang disepakati hanya sampai pada derajat bid'ah, dan ada yang diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah. Jadi ada 3 model ibadah yang dilakukan di atas kuburan. Artinya apa? Agar kita hati-hati, tidak semua orang yang kemudian lagi di kuburan kemudian kita vonis terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Bisa jadi dia hanya terjerumus dalam bid'ah, ya. Ada yang dalam syirik, ada dalam bid'ah, ada yang diperselisihkan oleh para ulama tentang itu syirik atau bid'ah. Saya sudah bikin bagannya, kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan, taib. Perhatikan. Macam-macam ibadah yang dilakukan di kuburan ada 3 model. Perhatikan. 1, yang disepakati merupakan kesyirikan. Yang kedua, yang disepakati adalah bid'ah dan bukan syirik. Dan yang ketiga, diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah, ya. Baik. Jadi saya ulangi, ada 3 model. Yang pertama, disepakati merupakan kesyirikan. Yang kedua, disepakati bid'ah bukan syirik, hanya sarana menuju syirik tapi bukan syirik. Yang ketiga, diperselisihkan apakah dia syirik atau bid'ah. Baik. Kedua, perkara yang disepakati bid'ah dan bukan syirik. Perhatikan yang kedua ini. Ini poin yang kedua, ya. Yang disepakati bid'ah dan bukan syirik, paling sebelah kanan, ya. Pertama, bentuk-bentuknya contohnya beribadah kepada Allah tapi di kuburan karena menganggap di kuburan lebih afdal. Beribadah kepada Allah tapi di kuburan dia melakukannya karena dia menganggap di kuburan lebih afdal, mungkin lebih afdal dari masjid, ya. Tapi dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang datang peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Ya, ketika Nabi menjelang meninggal dunia, Nabi ingatkan, laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat apa? Tempat ibadah. Kemudian juga ketika Ummu Salamah pulang dari Habasyah, kemudian dia bercerita tentang gereja yang dia lihat di Habasyah. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ulaika idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjidah. Ulaika syirarul khalqi indallah." Kata Nabi SAW, mereka itu kalau ada orang saleh meninggal, mereka bangun di atas kuburannya apa? Masjid. Mereka itulah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keburukannya kenapa? Karena mereka meskipun menyembah Allah, tapi mereka menjadikan kuburan sebagai wasilah untuk menuju pada kesyirikan. Siapa yang perhatikan hadis-hadis Nabi, Nabi SAW sangat tidak ingin kuburan, terutama kuburan orang saleh, dijadikan tempat ibadah. Karena itu sarana yang paling cepat menuju pada kesyirikan. Makanya kuburan dilarang untuk ditinggikan, kuburan dilarang untuk dikasih penerangan, kuburan dilarang untuk ditulisi, kuburan dilarang untuk disemeni, kuburan dilarang untuk solat ke arah kuburan, apalagi solat di atas kuburan. Rasulullah mengatakan, laknatullah alal yahud dan nasara, laknat Allah pada Yahudi Nasrani. Allah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Walaula dzalik la ubriza qabruhu. Kata Aisyah radhiyallahu taala, kalau bukan karena peringatan Nabi, bisa jadi kuburan Nabi ditaruh di luar, ya. Mungkin kalau di luar mungkin orang pada menyembahnya atau yang lainnya. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Rasulullah tidak ingin. Dan ini Rasulullah termasuk sarana-sarana perkataan terakhir yang Rasulullah sampaikan sebelum meninggal dunia. Saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah ini antum jangan lakukan, ini sekedar kisah. Saya punya kawan, dia pernah ke Indonesia juga. Kemarin Ramadan juga saya ketemu dengan dia. Dia dulu askari, tentara. Dia kuat orangnya. Dia orang Arab. Kemudian akhirnya dia kayaknya jadi dai, belajar dan dia sering khutbah. Suatu hari dia pergi ke suatu negara Islam. Saya tidak perlu sebutkan negaranya. Kemudian di situ ada kuburan di tengah-tengah masjid. Mereka semua di situ. Kemudian mereka beribadah. Masjid itu diagungkan karena ada kuburan di masjid tersebut. Maka dia pun ceramah di masjid tersebut. Dan dia ingin mengingkari itu. Maka dia ceramah, judulnya tentang wasayan Nabi SAW inda mautih. Itu wasiat-wasiat Nabi SAW ketika akan meninggal dunia. Maka dia cerita tentang
bagaimana Rasulullah SAW ketika akan meninggal. Menyedihkan ceritanya. Rasulullah begini hari ini. Kemudian setelah ceramah mulai disebutkan. Di antara wasiat Nabi SAW, Rasulullah SAW berkata, As-salat ma malakat aimanukum. Perhatikan salat, perhatikan budak-budak kalian. Rasulullah kemudian di antara wasiat Nabi, terus sampai dia bilang di antara wasiat Nabi sebelum meninggal dunia Rasulullah SAW bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara. Allah melaknat Yahudi Nasrani, ittakhadul qubur anbiya masajina. Kenapa Allah laknat mereka? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah seperti yang ada di sini katanya. Oh, langsung dia mau dipukul, dia mau dibunuh, ditutup pintu orang bilang. Ini cerita, ini saya diceritain sama. Akhirnya dia berhasil kabur. Antum jangan begitu ya. Ini orang nekat. Cuma itu terjadi di sebagian negara negeri kaum muslimin ya. Bahkan kuburan lebih ramai daripada masjid. Sampai saya tahu ada suatu masjid agak sepi. Ada yang kasih ide, Bapak kalau mau masjid Bapak ramai, taruh kuburan orang soleh di situ. Nanti ramai sendiri. Karena dicari. Antum bikin aja kuburan palsu, tulis-tulis 200 meter kuburan keramat. Orang datang enggak? Datang. Orang datang. Karena mereka di kuburan lebih merasa nyaman daripada di masjid. Jadilah kuburan-kuburan adrihah saingan-saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini orang ke kuburan, dia beribadahnya kepada Allah. Entah dia salat di situ, dan itu terlarang. Rasulullah SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian salat ke arah kuburan. Ke arah kuburan saja enggak boleh, apalagi di kuburan. Ya. Dia mungkin ibadah di situ, zikir-zikir, tapi dia merasa lebih afdol di situ. Ya. Maka ini bukan syirik. Karena ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Paham? Ibadahnya kepada Allah. Ini bukan syirik. Tapi ini sarana menuju kesyirikan. Dan ini Rasulullah SAW tegas melarang hal ini. Menjadikan kuburan sebagai tempat apa? Ibadah ya. Subhanallah, sebagian kuburan luar biasa seperti masjid. Ada tempat taruh tasbih. Ada tempat Quran. Kalau masuk masjid harus sholat tahiyatul kuburan. Masuk kuburan harus sholat tahiyatul kuburan. Sampai kayak gitu. Diagungkan seperti kuburan, seperti masjid, bahkan lebih. Contohnya dia bernazar kepada Allah, tapi dia merasa lebih afdal kalau di kuburan wali ini. Kalau dia nazarnya kepada Allah, dia merasa lebih afdal di kuburan wali ini. Ini tidak syirik, tapi bid'ah. Faham? Karena ibadahnya tetap kepada siapa? Allah. Contoh, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoanya kepada Allah, tapi dia merasa lebih afdal kalau di sisi penghuni kubur ini. Berdoanya kepada Allah, menangisnya kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Tawakalnya kepada Allah. Cuma dia merasa kalau di kuburan orang soleh lebih afdal. Nah ini bukan syirik. Ini cuma derajat bid'ah. Faham? Ini model pertama ya. Kalau ada yang melakukan ini bukan syirik. Tapi ini bid'ah, dan ini bisa menuju sarana menuju bid'ah ya. Menuju syirik ya. Bahaya. Taib. Yang kedua, yang juga bid'ah, dia berdoa kepada Allah di kuburan atau dia berdoa dimanapun dengan bertawassul dengan kedudukan mereka atau dengan zat mereka. Dia misalnya berkata, as'aluka bijahi al-anbiya, as'aluka ya Allah bijahi as-salihin, atau bihaqqis salihin. Aku berdoa kepada Engkau ya Allah dengan hak orang-orang saleh. Aku berdoa kepada Engkau ya Allah dengan hak Nabi. Ini Ini juga tidak sampai pada derajat syirik, cuma bid'ah ya. Dan ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah juga diajarkan oleh para salaf berdoa dengan cara begini. Bahkan berdoa dengan hakul anbiya, aku meminta kepada Engkau dengan hak para nabi, dengan hak orang-orang saleh, ini dihukumi makruh oleh mazhab Hanafi, di antaranya dinukilkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala ya. Dalam buku-buku mazhab Hanafi antum bisa banyak sekali dibahas masalah ini ya. Bihaqqi fulan ay yukrah an yaqulu fi du'aihi bihaqqi fulan wa kadza bihaqqi anbiya'ika wa awliya'ika wa bihaqqi rusulika
atau bihaqqil bait atau al-masy'aril haram, tidak dimakruhkan seorang berdoa dengan berkata, ya Allah aku meminta kepadamu dengan hak fulan, dengan hak Nabi, dengan hak Ka'bah, dengan hak Masyarul Haram, dengan hak para rasul, dengan hak wali-wali. Li'annahu la haqqa lil khalqi 'ala Allah, karena tidak ada hak makhluk atas Allah, enggak ada. Ya. Enggak ada ya. Dan Abu Hanifah mengatakan seorang Allahu la yad'a illa bihi, Allah tidak didoain kecuali dengan Allah sendiri. Berdasarkan firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Berdoalah, Allah memiliki nama-nama asmaul husna, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut, bukan dengan hak nabi, hak rasul, hak siapa, enggak. Jadi berdoa dengan aku berminta kepada Engkau ya Allah dengan kedudukan ini, dengan maksudnya kedudukan ini, dengan bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kedudukan Nabi, dengan hak Nabi, maka ini bukan syirik, ini hanyalah bid'ah karena tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah diajarkan oleh para salaf. Saya nukilkan perkataan Ibnu Abdul Hadi rahimahullah dalam kitabnya Sarimul Munki, ya, Firat al-Subki. Dia menjelaskan tentang bahwasanya doa-doa model begini, ya Rasulullah aku minta syafaat darimu, ya Rasulullah ketika sudah meninggal dunia aku mohon dengan hak ini tidak pernah diajarkan oleh para salaf. Saya bacakan, beliau berkata dalam Sarimul Munki halaman 136, innama takallamal ulama was-salafu fid du'a lirrasul sallallahu alaihi wasallam inda qabrihi. Para salaf kalau kita lihat perkataan mereka hanya membahas tentang berdoa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan minta kepada Nabi, tapi doa untuk Nabi di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minhum man naha 'anil wuquf lid-du'a lahu duna salam alaihi. Di antaranya ada yang melarang. Kamu kalau di depan kuburan Nabi, tidak boleh kamu hanya doain Nabi. Kamu ucapkan salam sambil mendoakan Nabi. Ya assalamualaikum ya Rasulullah. Ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Aku mohon agar Allah membalas jasamu dengan sebaik-baiknya karena jasamu begitu besar. Asyhadu annaka qad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah. Ya, wa jahadta haqqal jihad. Ya. Dan semoga Allah memberi engkau dengan balas yang terbaik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya berdoa kepada Nabi tanpa mengucapkan salam, maka sebagian ulama melarang. Ini kata Ibn Abdul Hadi. Dia meneliti perkataan para salaf tentang masalah ini. Wa minhum man rakhasa fi hadza wa hadza. Dan ada yang membolehkan, tapi bukan minta doa pada Nabi, tapi mendoakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man naha an hadza wa hadza. Dan di antara mereka ada yang melarang dua-duanya. Ada khilaf. Amma du'auhu, adapun berdoa kepada Nabi, wa talabu istighfarihi, minta istighfar dari Nabi, wa syafaati ba'da mauti, minta syafaat Nabi setelah wafatnya, fa hadza lam yunqal an ahadin min a'immatil muslimin, maka tidak pernah dinukilkan oleh seorang pun dari para imam kaum muslimin. La minal a'immatil arba'a wala ghairihim, tidak ada 4 imam. Cari pernah ngajar kayak gini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam enggak pernah ngajar kayak gini. Balil adiyah allati zakaruha khaliyatun min dzalik. Bahkan doa-doa yang diajarkan oleh para imam tidak ada doa-doa seperti ini. Ini karangan belakangan, paham? Ini karangan belakangan. Amma Malik, adapun Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Kota Madinah, faqala al-qadhiyat, faqad qala al-qadhiyat, maka al-qadhiyat, Al-Maliki berkata, wa qala Malikun fil Mabsut, dalam berkata Imam Malik dalam Al-Mabsut, kitab Al-Mabsut, la ara an yaqifa inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yusallim, walakin yusallim wa yamdi. Menurutku, kata Imam Malik, jangan seorang berdiri di depan kuburan Nabi kemudian berdoa dan memberi salam. Akan tetapi yang cukup memberi salam kemudian jalan. Imam Malik bahkan berpendapat, dan dia imam kota Madinah, dan dia paling ngerti tentang di mana di kota Madinah, dia yang paling ngerti para tabi'in di kota Madinah. Kalau memang datang kuburan Nabi, usap-usap kuburan Nabi, minta-minta pada Nabi itu disyariatkan, pasti Nabi sudah mengajarkannya. Ketika masih hidup dengan berwasiat, nanti kalau saya meninggal kalian jangan lupa usap-usap kuburan saya, minta-minta sama saya. Atau paling tidak akan dilakukan oleh para sahabat. Atau paling tidak dilakukan oleh para tabi'in. Siapa yang lebih tahu tentang kota Madinah? Antum atau Imam Malik? Imam Malik. Ini tradisi ini tidak ada di kota Madinah, enggak ada. Padahal para sahabat bertebaran di mana? Di kota Madinah. Terus yang antum ikut ini manhaj siapa? Ini ajaran siapa? Ini ajaran baru. Cara-cara doa seperti ini. Ini tidak ada disebutkan oleh para salaf. Ya. Tapi berdoa dengan kedudukan para nabi atau berdoa dengan aku bertawassul dengan zat nabi, dengan zat wali,
ini semua bukan syirik, tapi apa? Bid'ah ya. Nah, kalau namanya bid'ah hendaknya kita jauhi. Hendaknya kita jauhi. Nanti kalau kita bilang jangan dilakukan, kata mereka, engkau merendahkan para nabi. Emang para nabi tidak punya kedudukan? Oh, begitu sih. Kita bilang ini doa kalau bagus pasti sudah dicontohkan oleh para sahabat, para salaf. Dan pasti Imam Malik sudah mengetahuinya. Ini tidak ada. Di karangan belakangan, muncul belakangan. Apalagi minta-minta kepada Nabi SAW. Ya akhi, di zaman para sahabat banyak kejadian setelah Nabi SAW meninggal. Apakah banyak peristiwa? Banyak setelah Nabi SAW meninggal dunia. Di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak yang murtad. Peperangan terjadi luar biasa. Abu Bakar kirim Khalid bin Walid ke sana kemari, ke sana kemari. Ada nabi-nabi palsu, ada Musailimah al-Kadzdzab dengan pasukannya 40.000 orang yang siap mati berjihad membela Musailimah al-Kadzdzab sampai terjadi Ma'rakatul Yamamah, perang yang sangat dahsyat. Dan tidak seorang pun datang ke kuburan Nabi, "Ya Rasulullah, tolong kami dalam perang." Ya Rasulullah, tidak ada. Faham? Ya Abu Bakar yang berkata ketika Rasulullah SAW meninggal, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, maka Allah masih maha hidup dan tidak bakalan mati. Orang-orang ini bikin macam-macam. Rasulullah keluar dari kuburan, kunjungi Habib Fulan, ke Rasulullah ketemu Fatimah, Rasulullah SAW jalan-jalan di Surabaya, Rasulullah SAW. Ayah, ini bukan ngomong kosong beneran. Rasulullah SAW jalan ke Surabaya, subhanallah. Masih sering Rasulullah keluar cium lutut seseorang. Ya akhi, cium lutut, ente menghina Nabi saya. Nabi saya cium lutut kamu. Kamu siapa dicium oleh Nabiku mencium lututmu? Kamu siapa ya akhi? Nabiku keluar dari kuburan untuk cium lutut kamu. Subhanallah, penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah datang ke Abu Bakar, tidak pernah setelah meninggal dunia datang main ke rumah Abu Bakar, tidak pernah setelah meninggal dunia Rasulullah keluar dari kuburan main ke rumah Umar, tidak pernah Rasulullah setelah keluar meninggal dunia main ke rumah siapa? Utsman, tidak pernah jenguk putrinya siapa? Fatimah, tidak pernah cium cucu-cucunya Hasan dan Husain, terus muncul cium lutut kamu. Tidak tahu ini waras atau tidak. Yang aneh masih banyak yang bela. Ya akhi, ini kamu hina Nabi saya, terus kamu masih bela penghina tersebut. Kamu ridho enggak dibilang Nabi keluar cium lutut orang itu? Kamu ridho? Kamu ridho atau tidak? Bilang Nabi keluar cium lutut dia. Ridho atau tidak? Masih dibela-bela ya akhi. Saya enggak tahu sampai di mana kerendahan otak mereka. Ya. Subhanallah. Tapi ya begitulah, kalau sudah masuk dalam dunia sufi ekstrim, akal enggak jalan. Sebagaimana kata Imam Syafi'i. Siapa yang masuk sufi ekstrim di pagi hari, sebelum duhur sudah enggak beres apa? Akalnya. Enggak beres. Ini kita bicara kenyataan yang terjadi. Taib. Intinya para sahabat setelah Rasulullah SAW wafat tidak pernah kemudian datang ke kuburan Nabi, minta ke kuburan Nabi, mau Abu Bakar, mau Umar, Utsman. Padahal kejadian banyak. Fitnah Khawarij, para sahabat terbunuh, Umar ditikam, Utsman dibunuh, Ali ditikam, Husain dibunuh, radhiyallahu anhum ajmain. Tapi enggak ada yang datang ke kuburan apa? Nabi kemudian minta tolong, enggak ada. Perang-perang melawan Persia, melawan Romawi, setelah Rasulullah SAW meninggal banyak peristiwa. Tidak satu pun riwayat sahabat datang minta tolong sama Nabi SAW. Yang lebih cinta sama Nabi, kita atau para sahabat? Para sahabat. Yang lebih ngerti tentang kedudukan Nabi, kita atau para sahabat? Yang lebih menghormati Nabi, kita atau para sahabat? Para sahabat. Mereka tidak pernah berdoa dengan model-model doa kalian seperti ini. Kemudian kalian tuduh orang yang tidak berdoa dengan seperti ini tidak mengakui kedudukan para wali. Tapi ini bukan syirik. Ini apa? Bid'ah ya. Taib. Makanya saya tulis sunnah Nabi selama 23 tahun, sunnah para sahabat, enggak ada yang doa dengan model-model seperti ini. Yang ada Nabi datang kepada kuburan syuhada, Nabi doakan mereka. Nabi SAW datang ke kuburan kuburan Baqi', Rasulullah doakan mereka. Rasulullah SAW tidak pernah bilang, di sana ada kuburan Nabi Hud ya. Di sana ada kuburan Nabi ini. Ayo datang ke sana. Rasulullah enggak pernah mengisyaratkan sekalipun. Paham?
Bahkan para sahabat Umar bin Khattab ketika diketemukan jasad Nabi Daniel, maka dibuat malam hari lubang kuburan banyak agar orang tidak tahu kuburan yang mana. Paham? Supaya tidak dimacam-macamin. Ini sekarang ada kuburan Nabi Hud sana, orang pada sana minta-minta di sana. Subhanallah. Kuburannya benar atau tidak belum tentu benar.